Selamat pagi murid ibu semua kelas 3C. Sebelum kita mulai pelajaran nakku, ibu mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk negara kita yang ke-76. Anak ibu tentu tahu itu anak ya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan pendidikan di Indonesia semakin maju ke depannya. Merdeka! Nah, anak ibu sekalian, kelas 3C, tentu kamu sudah bersiap-siap untuk menerima pelajaran pada hari ini, ya anakku ya. Kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 6, ya nak? Anak ibu semua sudah banyak belajar bukan? Sudah banyak belajar kan? Yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan, umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Ya nak ya. Apa saja yang berkembang biak dengan umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis kamu sudah tahu karena kamu semua anak yang pintar. Ya anakku. Begitu juga tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Semalam sudah kita pelajari tuh. Ya, sekarang kita belajar perkembangbiakan dengan tunas dan umbi. Tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman dapat dikembangbiakkan dengan buatan, ya, tentu buatan manusia. Anakku, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia, yaitu dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Kita lihat buku kita halaman 179 ya nak. Itulah cara mencangkok, halaman 179. Itu dengan cara mencangkok. Caranya seperti halaman 180 ya. Caranya seperti halaman 180. Kalau kita nanti sudah tatap muka nakku, kita akan praktekkan ya nak ya. Mencangkok tanaman adalah cara paling mudah dan murah untuk mengembangbiakkan tanaman. Keuntungan mencangkok tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya dan mutunya lebih baik daripada tanaman induknya. Kekurangannya ada juga nakku. Kekurangannya ada juga, yaitu tanaman itu lebih mudah roboh atau tumbang, ya. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat nakku. Nah, alat-alat untuk mencangkok ada, yaitu pisau, sabut kelapa, tali, dan tanah yang gembur. Itulah dipersiapkan kalau kita hendak mencangkok ya nah. Teknik mencangkok lebih menguntungkan para petani. Teknik mencangkok lebih menguntungkan pada petani. Tanaman yang dicangkok akan menghasilkan anak atau menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih cepat juga. Batangnya pendek tetapi sudah menghasilkan buah yang banyak kalau dicangkok nakku. Mungkin anak ibu pernah melihat masih pendek tanaman itu tapi sudah menghasilkan buah. Itulah dengan cara mencangkok. Itulah tanaman yang dicangkok ya nak ya. Tapi harus rajin meniram dan memberi pupuk. Harus kita rajin meniramnya nakku dan memberi pupuk agar dia tumbuh subur ya nak. Kamu tentu anak yang patuh terhadap orang tua. Kamu atau kelas 3C anak yang patuh terhadap orang tua, ya. Pekerjaan apa sajakah yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Tentu banyak. Pekerjaan yang dapat kamu lakukan membantu ibu, membantu ayah, tentu kamu sudah tahu itu. Misalnya, mengapain nakku? Mencuci piring, banyak lagi ya nah. Nah, sekarang anak ibu, tugasmu
tugasmu nakku. Nomor 1. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. 2. Tuliskan alat dan bahan untuk mencangkok. Apa alatnya? Itu maksudnya. 3. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Nomor 4. Kentang dan ubi jalar berkembang biak dengan apa? Enak ya? Kemudian nomor 5, 315 dibagi 5. 315 dibagi 5. Itulah tugasmu. Karena kamu anak yang rajin semua, tentu semua nanti akan mengirim tugasnya. Dan ibu guru bangga karena dari kelas kita juara 1 dan juara 2. Selamat untuk anak ibu berdua anakku ya. Dan murid ibu yang lain tetap semangat. Oke? Terima kasih.